Apa kabar semuanya? Apa kabar Music Lover? Apa kabar yang ada di sana, yang lagi nonton di IG live-nya Sinfonia? Hari ini tanggal berapa sih? Hari ini tanggal 9 Mei, jam 8 malam. Tanggal 9, kita rencananya mau ngobrol-ngobrol seputar audio. Ya, kebetulan malam hari ini gue beruntung banget kedatangan seorang pakarnya juga, ya, seorang YouTuber, seorang reviewer, seorang builder, seorang bisnis di bidang audio, yaitu Bro Deta Nugraha. Halo guys, ya, salam kenal ya. Nah, ya. ini Bro. Oke. Jadi nanti, Dad, kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti mungkin teman-teman ada yang nanya, sambil jalan aja kita jawab-jawabin pertanyaan. Bisa. Kemudian nanti mungkin kita sapa-sapa teman-teman juga yang ada di situ. Oke, sebelum mulai mungkin saya kasih, kan di mana-mana harus ada perkenalan dulu dong, ada CV-nya dulu. Yeah. Ini orang apa sih ya, pasti, ini? Gue bacain lah. dulu. Bacain CV-nya dulu ya, cepat aja nih. Oke. Deta Nugraha atau dikenal sebagai Samset. Ngomong-ngomong, Samset itu nama apa lu sih? Samdet lah. Samdet. Samdet. Oh, Samdet. Ya. Oke. Gua typo kayaknya. Samdet. Det itu dari Deta ya? Iya, Oke. Mulai serius di audio portable di 2016. Kemudian apa nih? Awalnya lu katanya penerjemah bahasa Inggris Indonesia, berarti bahasa Inggris lu bagus dong ya, Bro? Ya, gua penerjemah bahasa Inggris, bisanya bahasa Indonesianya. Paham bahasa Inggrisnya tapi nerjemahin ke bahasa Indonesia. Sip. Ya, tapi tetap aja kan berarti bisa gitu, lancar. Bisa lah. Ya. Ketertarikan belajar tentang audio portable, Samdet itu bisa merakit earbud sendiri secara DIY. Belajarnya dari Syafrul Fatah ya? Ya, Om Sahrul. Kemudian sudah merakit dan menjual lebih dari 200 earbud DIY pada tahun 2017-2018. Selain itu berkolaborasi dengan beberapa builder amplifier portable seperti Purwanto Apriana dan Hamas Sovanudin untuk beberapa produk portable amplifier. Ya. Yes. Kemudian saat ini Samdet meluangkan waktu lebih untuk mengelola channel YouTube Kuping Nirman ya. Ya. Kemudian menulis review audio gear di fans page-nya Forum AK. Channel ini dikelola bersama dengan Bagus Darmawan. Misi dari channel Kuping Nirman, YouTube-nya Om Deta ini adalah dikembangkannya adalah lebih dikenalnya dunia portable pada orang awam, sehingga semakin banyak orang yang mencoba dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dan bergabung di forum-forum komunitas audio. Dan yang terakhir juga tentunya seorang bisnismen di bidang audio, ya kan? Yes. Bisa bilang gitu. Nah, itu sedikit CV-nya lah ya. Jadi perkenalannya dari Om Deta ini. Ya, tuh gue kagok bilang Om Deta, bro aja kali ya. Iya, gue bro aja lah. Gue belum tua amat, bro. Oke, nah, Det, gimana nih kabarnya lu dalam ini kan kita sekarang lagi kondisi pandemi kan, jadi kita di rumah aja nih. Lu gimana nih kabarnya? Gimana kegiatan lu sehari-hari di rumah nih? Ya, ini sebenarnya gara-gara pandemi ini banyak kegiatan kita yang ke-delay ya. Lagi di channel kita itu udah nggak bikin video dari bulan terakhir bulan Maret kita bikin. April udah vakum karena kebanyakan kru itu yang terutama si Bagusnya udah balik ke Samarinda. Jadi gue orang Kalimantan ternyata. Iya, dia anak ke Samarinda sih aslinya. Jadi waktu pandemi ini ya kita udah nyetok video sebelum pandemi sih, kita udah ngantisipasi. Cuma video. Kayaknya beberapa video kayaknya habis di bulan April kemarin gitu ya. Jadi Om Bro Glenn ini ngajakin live kayak gini nih seru banget nih, soalnya bisa banget kita tetap berkarya di kala pandemi. Nah, kayak gitu. Bener. Bisa nggak jadi ngobrol-ngobrol, bisa tukar pikiran, terus bisa sama ketemu sama teman-teman gitu ya. Nah, iya, dulu kan kita mikir kalau bikin review kita harus gue harus datang ke Bandung misal ya. Tapi sekarang kan gini lebih simpel kan, Bro ya. Kita nggak perlu kita dulu kenapa nggak kepikiran gini ya? Baru kala pandemi ini ya. Kalau collab jadi lebih gampang ya? Gampang banget. Iya. Iya benar. Kita aja sih, ya itu kesibukan saya itu. Apa ya, kesibukan ya
sehari-hari ya Sabtu Minggu tetap lah lelang ya, pasti lelangan di nungguin AKH, lelang ya. BAK itu nungguin lelang. Ya selebihnya yang gue lagi agak vakum juga nih nulis-nulis, tapi si Bro Ivan CSI dia ngajakin gue juga collab kayak, coba kita nanti ke depan juga untuk ngisi pandemi ini kita nge-review ya dengan sistem kayak gini nih, live gitu. Itu aja. Itu lebih gampang gua. juga kan, lebih gampang, Banget lah ya. lebih apa ya? Interaktif. Enak banget, interaktif banget. Banget. Terus kalau jualan masih jalan jualan lo? Gua jualan sih tetap sih ya, kita tetap apa ya open PO kadang ya, kalau nggak gitu ya gua jualan dulu sih sebenarnya gue jualan itu lebih ke kayak misal kayak di Bandung kayak di Prabu gitu ya, lo jualan di Prabu gitu. Kalau di Malang gue jualannya di Spam gitu ya, Sindikat Portable Audio Malang. Nah itu nama komunitasnya ya, di sini. Sindikat. Ya kayak gimana gitu ya. Ya gue sering dapat orderan dari anak. Oke. Anak-anak komunitas ya. Ya komunitas lah, kita tetap. Enggak kok. Di gue enggak. Kita tetap sapa dulu, ada beberapa teman tuh. Halo, ada ini ayo. Kimbion 08. Halo. Ada Daniel Nugraha. Ada Extian apa sih tadi tuh? Benar gue lihat nih. Promonya dong kakak katanya. Banyak nih, Purinda Rama. Wah ya, udah mulai rame ya. Udah mulai rame nih. Anak-anak Prabu juga sih, anak-anak di Bandung yang komunitas juga udah pada ini kayaknya sudah pada tahu sih. Mungkin ada beberapa yang udah join juga. Gue nggak bisa cek satu-satu, tapi lumayan sebenarnya ada. Oke. Apaan nih? Optizakum tuh apa? Optizaikum. Halo katanya. Halo juga bro. Halo bro. Tuh. Ada nyari promo ada yang tanya tuh. Lagi nyari IMKZ yang murmer muntah, buset dah. KZ lagi mahal bro, soalnya susah barangnya. Iya ya, ini lagi agak stoknya itu ya, agak susah gitu ya, KZ ya, nih. Lagi agak susah. Semua distributor yang gue juga ngalamin sih terbatas gitu, jadi kita nggak bisa ngambil banyak-banyak. Iya, stoknya nggak bisa banyak. Kayaknya sih mungkin pabrik di sananya juga kan baru mulai produksi, jadi kan KZ kalau sempat kemarin berhenti kan, jadi selama pandemi terakhir kemarin mereka benar-benar pandemi terakhir produksi. Stop ya. Terus ya pas China-nya udah mulai bagus, mereka udah bikin lagi. Ya, gitu. Iya, yes, maklum lah ya pandemi ya. Oke, sorry balik lagi, Dad. Terus gimana kegiatan lo jadinya sekarang? Selain udah jualan, udah mulai bikin review lagi, mau ada yang collab juga, terus gimana lagi? Untuk ke depan sih gue ya bisa ngumpul lagi lah ya. Gua kepikiran mungkin nggak meet secara secara tempat gitu, kayak meet dengan video conference aja. Gue kepikiran nggak sih. Sebenarnya gue kangen sama teman-teman gue pengen brainstorming gimana biar kita itu tetap bikin konten gitu ya. Kayak pengen ngumpulin si Bagus lagi. Soalnya gini, gue fokusnya sekarang itu memang bikin video. Gue fokusin bikin video YouTube yang banyak. Karena apa? Sebenarnya gue itu misi gue itu gini, gue pengen sounding apalagi forum ya, kayak forum AKH gitu ke orang yang awam gitu ya. Soalnya gue lihat tren beberapa tahun ini tuh membernya ya yang kontribusi banyak, cuma yang udah senior atau udah lama gitu kayak udah udah mundur gitu ya, mundur pelan-pelan, mungkin udah ketemu setup idaman. Gua lihatnya sih gini, kan udah ketemu setup idaman biasanya stop sharing gitu. Nah gua pengen kayak mempercepat proses gitu loh bro. Ada orang yang tetap terus sharing walaupun itu barang yang baru kayak gitu, yang mungkin ya dari sekarang kan ya berbagai macam price range gitu ya. Jadi kita terbuka aja, tapi tetap sharing supaya gimana komunitas gitu tetap rame gitu. Gitu aja sih. Betul. Ya sama sih gue juga karena ya
berawal dari hobi sih ya, jadi kesukaan sama audio, terutama audio portable, akhirnya bisa ketemu banyak teman, terus bisa sharing ke orang-orang. Dan kalau gue pribadi sih ngelihat audio portable ini potensinya masih ini soal loaded, masih gede banget. Gede banget ya. Gede banget, karena gini loh, lu bayangin nggak, semua orang yang punya handphone itu pasti akan terlibat dengan audio portable, ya nggak? Kan pasti dia headset handphone ya kan minimal kan. Nah, dan kemungkinan kalau entah itu rusak atau entah itu dia pengen yang lebih bagus, pasti dia akan upgrade. Nah, pasti dia akan nyari forum-forum, channel kayak lu, YouTube gitu untuk terlibat itu tuh. Gitu. Nah, itu juga potensinya memang gede banget. Oke, anyway, Dad, gue pengen tahu nih, lu sebenarnya pertama kali tertarik di audio portable itu ceritanya gimana sih? Kalau di sini kan dulu sebenarnya dari translator, cuman gimana jadi dari translator jadi seorang YouTuber dan jadi seorang reviewer audio portable gitu? Jadi gue tahun 2016 itu mulai kerja di bidang penerjemah ya. Gue lulus kuliah, gue pendidikan bahasa Inggris, sastra. Gue sastra, keluar jadi penerjemah. Nah, gue itu dihadapin dalam situasi gini, gue kerja di kantor di mana gue sering dapat file berupa kayak rekaman gitu, percakapan atau di mana gue harus translate atau kalau enggak ya cuma diketik ulang gitu ya, di transcribe akhirnya karena gue cuma pakai headset yang bawaan HP dulu, gue agak kesulitan. Jadi gue ada satu temen, gue ingat dia itu bilang gini, bro lu coba gabung di audio Kirehore. Gue nggak paham itu apa audio Kirehore. Gue join sana, tapi gue nggak komen, gue nggak apa. Cuma gue aneh gini deh. Gue potong sebentar. Ini ada bos CSI, ada ngasih jempol bosnya CSI. Halo Bro Ivan. ID ada tuh. Bos. Halo bos. Bro. Iya. Lanjut. Dia nonton tuh. Ya jadi waktu itu jadi dia nyaranin gue suruh join AK ini gue bingung nih. Gue join, gue lihat setupnya aneh-aneh bro dulu. Kayak bom tumpuk gitu kan, lu tahu kan amplifier portable ditumpuk sama ini. Gue nggak DAP-nya. DAP sama AM baru di headsetnya apaan? Gue penasaran gitu kan. Tapi akhirnya gue nggak lihat-lihat, langsung gue gini, oh mungkin gue beli aja. Yang satu gue ingat tuh gini, ini pengalaman paling gue ingat di AKH. Gue beli headset Blue Dio apa tuh gue lupa ya, Blue Dio ya. Serinya gue lupa. Gue beli yang plastik banget bodinya. Gue pamerin juga. Terus gue, bro impresinya gimana nih? Langsung gue kena itu. Lu udah beli ngapain lu tanya? Gue ingat yang komen tuh Om siapa tuh? Jack Black itu yang komen. Oh Jack Black. Lu tinggal iya, lu cobain aja gitu. Ngapain lu tanya? Iya juga, gue ngapain ya? Udah beli terus ngapain? Iya, udah beli ngapain gue tanya ya? Gue coba itu ternyata headset nggak tahan seminggu, gue nggak tahan. Bukan karena gue nggak tahan, patah bro headsetnya. Nah dari situ gue mulai ya beneran itu patah itu. Nyari-nyari jadinya ya. Mulai nyari yang bener. Akhirnya gue ke Kiwi Shop ya. Kalau di Malang toko portable audio. Gimana Kiwi? Kiwi. Ya, gue beli Radius Nav 11. Itu yang bagus tuh. Bagus banget itu buat dengerin percakapan karena suaranya clear kan, dia mainnya frekuensi tengah sama atas kan, bagus banget, gua betah kayak itu. Tuh, jadi awalnya dari kerjaan sih, terus ada teman nyaranin. Nah, terus gini, gue keterusan seperti anak-anak AKH di mana suka koleksi ya. Gue koleksi barang receh-receh dulu. Jadi gue beli KZ ED9, beli KZ, series KZ gue beliin. Gue koleksi banyak KZ gitu ya, sampai ZSN, nah itu yang paling laku, gue cobain semua. Ternyata ya namanya kuping cuma dua, ya gue cuma betah sama Radius Nav. Akhirnya gue mikir, gimana ini cara gue ngelepas nih barang semua.
Akhirnya gue denger ada grup warung gitu ya, warung audio Kirihori. Nah gue join di situ. WAKH. Ya, WAKH. Nah gue itu gini, gue join tuh bukannya gue itu malah ngelelang barang, gue itu malah ngebeat. Bayangin. Bukannya koleksi gue malah jadi beli. Iya, gue malah beli tambah koleksi gue nambah numpuk gitu ya. Jadi gue ingat awal-awal join WAKH itu, gue asal ngebeat sembarang. Gue koleksi earbud dulu. Gue mulai dari Mong gitu ya, koleksi Mong gitu ya, sampai Vemong. beberapa ya Vemong gitu ya, sampai dapat Old Mong, nah gitu kan yang udah legend kayak Old Mong itu, terus Pance, nah earbud kayak gitu. Nah. Tapi kan lama-lama juga penasaran juga gimana nih kalau gue ngelelang. Akhirnya gue lelang. Yang gue inget agak itu waktu itu yang bikin gue semangat itu gue lelang Old Mong. Old Mong anggaplah gue dapat harga 300. Gue simpen 6 bulan gitu ya. Gue lelang lagi, sempat tembus 450 dulu. Jadi itu bikin gue, wah ini bisa jadi potensi. Nah, lumayan gitu ya. Jadi gue itu mulai nyoba lelang. Ya lelang ada naik ada turun gitu ya. Jadi kita ya wajar aja. Tapi gue ingat sih banyak untungnya sih. Soalnya gini, gue juga sempat nyari barang-barang loakan ya kayak apa itu? iPod Touch. Ya iPod Touch itu yang laku juga dulu, sempat laku. Jadi gue ambil dari Batam langsung, datengin gitu, gue lelangin. Tiap minggu sampai sempat orang julukin gue juragan iPod dulu. Soalnya gue koleksi, iya. Ada aja gua koleksi, gitu ya, stoknya ya. Iya, ada aja stoknya. Gue koleksi iPod dari yang yang biasa, iPod Gen 3 yang layarnya masih hitam putih itu, sampai yang generasi terbaru. Gue yang malah belum pernah punya tuh iPod Touch 5 ke atas. Soalnya gue udah nggak tertarik. Soalnya kan itu udah barang baru. Soalnya gini, dulu kan mitosnya Wolfson ya. Nah itu. Wolfson. DAC-nya. Ya, DAC-nya yang kan? paling bagus. Chipnya, ya itu kan mitosnya gitu ya. Kalau nggak Wolfson kayak enak gitu. Tapi itu sama aja sih. Lama-lama ya itu sih. Betul. Nah itu aja sih yang menurut gua itu sebenarnya kayak dulu sampingan gitu ya. Gua kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya lelang gitu. Itu nambah uang jajan dulu. Akhirnya dari situ lah dulu terjun serius di audio portable ya. Yoi. Oke. Tapi itu tadi gua belum cerita builder juga sih. Ya itu baru yang lelang-lelang sih. Kalau ceritain tentang gimana gua nge-build earbud itu, gua tertarik dari teman gua si Sahrul. Dia bisa repair gitu ya. Gue datengin rumahnya, kosannya, gue minta diajarin nyolder. Jadi gue inget yang buat eksperimen itu gimana cara ngerekap Vemong gitu ya, Vemong yang biasa, Vemong yang gitu. Ya gue udah belajar. Eksperimen pertama, berhasil gitu, langsung gue lelang. Ya anggap aja coba-coba gitu. Keterusan, ternyata nge-build earbud itu nyenengin gitu ya. Gue eksperimen, beli driver. Terus timah juga kayak nyari timah. Iya, nah itu gue koleksi timah dulu, mulai dari yang paling murah Kardas, ya Blue, OYD, sama yang paling mahal itu apa? Ada yang paling mahal, lupa gue apa bro? Apa? Udah lupa juga. Gue juga lupa. Gue paling mahal, gue yang paling mahal gue cuma OYD doang paling mahalnya gue. Ada yang di atasnya OYD gue Moondrop Supreme. Nah itu gue yang itu Moondrop Supreme. Yang sebelumnya Supreme. Ya Supreme tuh ya. Itu mahal tapi ya mahal. Terus ya, akhirnya lumayan ya. Nge-build tuh gue jenuhnya gini. Gue kan minus nih. Mata gue udah nggak kuat. Sebenarnya gue itu udah sampai tahap bisa nge-recoil itu itu susah loh. Yang putus. Itu gue bisa. Cuma gara-gara itu mata gue minusnya nambah.
Lu kan bayangin gue nggak pakai alat manteng nih apa itu misah Nggak iya. pakai, lu nggak pakai kaca pembesar. Nggak pakai gue namanya dulu itu modal Hebat. itu. Tapi mentok gue cuma bisa gue ingat itu punya siapa ya, anak Bandung, Reva dia minta tolong gue buat nge-recoil Old Mong dia masih disimpan tuh kayaknya. Bukan Old Mong sih, gue lupa THI set apa gue recoil dah. Bisa. Ya itu berhasil. Terakhir gue nerima recoil itu, soalnya mata gue udah nggak kuat. Nah itu alasan gue lama-lama mundur ya, padahal gue waktu itu lumayan kencang. Jadi gini, dulu gue nge-build earbud itu, jadi setiap malam habis pulang kerja gue nyelesain 2 earbud. Sabtu Minggu gue lelang. Itu kenapa gue bisa jual, iya itu kenapa bisa gue jual sampai 200 dalam, itu bukan berarti gue buka PO langsung banyak yang order gitu, enggak, gue cicil gitu. Tapi dari situ ya ada yang kenal gue sebagai builder juga. Padahal ya gue nggak se-advance yang mungkin teman-teman sekarang sih. Sekarang DIY Indonesia udah luar biasa, dia bisa bikin IM, itu keren tuh. Terus itu gue udah mundur. Jadi gue cuma DIY itu. Nah gue mikir gini, gue nggak bisa terus-terusan gue selama ini kayak take terus dari AKH ya, maksudnya gue gimana ya, dapat cuan gitu ya, gue bilangnya kayak gitu, gue dapat cuan banyak, gue gimana sih kontribusi gue gitu. Nah akhirnya gue masuk dunia gue beraniin diri ngomong, bikin review. Sebenarnya niat gue itu gini, gue bisa sounding AKH atau forum itu keluar, jadi orang yang belum join atau orang yang belum tahu bisa penasaran akhirnya join. Nah kayak gitu, jadi itu kayak proyek gua sekarang, itu aja sih salah satu proyeknya. Oke. Nah ini tadi ngomong-ngomong masalah ini nih, DIY gitu kan, menurut lu perkembangan DIY saat ini di bro ya, nggak kedengeran ya, nggak kedengeran. Cek. Masih nggak kedengeran? Cek. Gua coba offin dulu deh. Ya. Cek. Tes. Bentar, gua keluar dulu deh. Oke, sambil nunggu Deta lagi reconnect lagi, mungkin Music Lover teman-teman sambil nunggu Deta, mungkin kalau ada pertanyaan dijawab-jawabin terus sambil saya sapa teman-teman juga. Ada KZ Akustik join. Tadi udah ada CSI, udah ada KZ Akustik, rame banget nih. Oke, nah di atas nih ada yang nanya nggak sih? Kita cek dulu. Permisi Kak, kata Max Chris. Permisi Kak, mau nanya IM yang balance and di bawah 1 juta ada nggak ya? Balance di bawah 1 juta ada. Maksudnya balance agak cenderung flat gitu atau misalnya bass sama treble-nya ya. Kalau gua sih ini nih. Ibaso Zero Audio Carbo Tenore. Ini dia komunitasnya udah masuk lagi. Oke, gua live. Saanida Store, saya kalau recoil pakai mikroskop. Iya benar, Deta nggak pakai loh, canggih. Oke. Bisa ke bro? Iya, normal kembali, dengar. Sip, mantap. Iya. Oke, nah kita balik lagi ke tadi masalah DIY. Nih, bagaimana pandangan lu masalah DIY? Nih, mungkin buat penonton mungkin atau yang lagi nonton mungkin ada yang nggak tahu DIY itu maksudnya do it yourself. Jadi barang-barang yang kita solder sendiri, bikin sendiri gitu. DIY maksudnya gitu. Nah, Dad, menurut lu DIY di Indonesia saat ini itu gimana potensinya? Gue lihat setahun belakangan ini gebrakannya udah luar biasa ya. Pertama gue lihat gini, DIY sekarang itu nggak kayak dulu. Dulu orang asal nge-build lelang gitu. Gue lihat dulu gitu. Tapi akhirnya mungkin
udah mulai mikirin banyak builder baru yang udah mikirin branding. Kayak yang gue tahu mungkin kalau dulu ya Abnormal itu kan udah lama, Sabia udah lama, yang baru-baru kayak Kileps, nah itu udah dia juga mikirin branding kayaknya. Mereka tuh melek gitu loh, branding juga. Terus akhirnya dan gue lihat yang apalagi beberapa bulan ini gue lihat setelah Avara gitu ya, kayak dulu gue lihat Avara itu cuma pemain tunggal di IM gitu ya. Gue lihat terus ada Om Stephen di Bandung ya, Stephen Audio ya, yang Bandung tuh dia berani bikin IM, dan gue pesen ini buat gue monitor ini sekarang nih. Gue lihat itu gebrakan yang luar biasa, dalam artian gini, kita udah step forward dari yang dulu kita build earbud, kita udah berani build IM kayak gitu. Gue dari kalau dulu ampli ya udah beberapa sih, kayak dulu yang gue ingat ada Jejo, ada Nuansa, Rock itu udah gitu ya, tapi Rock juga akhirnya tapi agak apa ya, agak ke belakang, agak surut gitu ya, agak kurang research lagi. Tapi di sisi lain, di bidang lain juga ada yang ngembangin. Jadi gue lihat dinamis banget perkembangan di DIY di Indonesia. Ke depan pasti gue nunggu aja sih kejutan apa deh. Apalagi yang paling potensial sih gue gadang-gadang nih si Stephen ya dari Bandung itu ya. Dia risetnya bener-bener apa ya, bagus sih. Lumayan lah ya untuk itu. Oke, jadi DIY sekarang di Indonesia lumayan berkembang ya. Sudah mulai, tadinya orang kan cuma paling earbud gitu. Sekarang udah ada yang berani bikin IM, DAP, DAC gitu, ampli udah banyak gitu ya. Oke. Soalnya kalau build earbud gini dulu bro, didramain mulu lah itu. Iya benar. Kalau earbud sering banget didramain. Iya, akhirnya ya jarang. Lanjut. Dad, gue mau nanya nih, lu kan udah cukup lama nih di audio portable. Nah sekarang ini pasti teman-teman juga pada pengen tahu nih, setup favorit lu itu apa? Dan mungkin yang sekarang lu lagi pakai itu apa dan kenapa gitu? Lu cerita dikit deh. Oke, gue setup favorit ya. Setup favorit ini agak gue baru nemu mungkin sekitar setahunan lah ya. Ini IM, jujur gue itu paling lama pakai gear itu 6 bulan. Bisa itu pasti gue lepas. Tapi ini bisa bertahan 1 tahun itu gue pakai Moondrop Blessing. Moondrop yang apa? Moondrop Blessing. Soalnya Moondrop Blessing ini IM dengan menurut gue potensinya gede banget. Dia tuningnya pakai Harman Target gitu ya katanya sih. Gua detailnya nggak begitu paham, tapi seingat gue dia pakai Harman Target. Nah uniknya dia itu sensitif banget sama pergantian kabel. Ini agak mitos atau gimana ya? Mungkin di minggu lalu sempat bahas kabel nggak sama Om Raymond? Nggak sih, nggak sempat ngobrolin kabel. Waduh, putus lagi nih. Apa ini? Kedengeran nggak ya? Ini mic gua apa gimana ya? Nggak tahu. Cek. Lu sih kedengeran. Gua kedengeran nggak sama lu? Cek. Deta kedengeran. Deta keluar lagi. Oke, kita sambil nunggu Deta jawab lagi ya. Oke. Saya Store, saya recoil pakai mikrofon. Bernardus Brian, Carbo Tenoro udah susah nyarinya di lokal. Betul, emang udah susah. Kodonggori aja. Oke, Kodonggori juga bisa. Suaraan Blessing emang suaranya betul. Oke. Oke, udah kedengeran? Nah denger lagi nih, gua Okay. masa tiap kali di disconnect gitu ya. Moondrop sama Sennheiser bagusan mana? Ada yang tanya. Oh ya, tadi ada yang nanyain Tenore ya? Ya udah susah kan. Tenore gua ngelelang. Di warung gua ngelelang tuh Tenore 2 biji.
baru itu Tuh, BNIB. Kalau lagi yang ada ini Kalau lu ngebit aja tuh. Zero Zero di Corbo Tenore berarti ya, yang lu lelang di Yoi, warung. Carbo Tenore. Yo, Oke tuh, lagi ada lelangan tuh. Sambil nunggu nih, sambil orangnya ngobrol di sini. Oke. iya. Oke. Jadi gimana? Lihat lanjut yang setup favorit lo. Ya, ya masalah kabel di Blessing gitu ya, karena dia potensial banget, makanya gua tetap keep sampai kemarin karena udah dibeli orang akhirnya, laku juga. Akhirnya. Saya akhirnya, soalnya gini, gua udah nemu suara yang udah gua cari selama ini. Anggaplah itu suara yang gua cari selama ini, jadi gua ingat dan gua bisa bikin komparasi gitu ya. Tapi ya, gua jujur sebenarnya intensitas dengerin audio gua itu nggak seintens teman-teman. Gua belum tentu sehari dengerin musik 1 jam. Jadi gua cukup jarang sih dengerin musik, tapi gue ingat suara beberapa yang udah gue dengar, dan gue jadiin itu jadi benchmark, nah, gitu aja. Dari benchmarknya. Ngomong-ngomong, Ya, bunyi yang lu cari seperti apa, Det? gue cari, kalau ada yang bilang sih apa ya gue demen kayak tuningan kayak moondrop, gue segala jenis moondrop gue demen. Oh, jadi lu kayaknya moondrop. Moondrop kan arahnya lebih cenderung ke mid ya, ke vokal ya. Berarti lu mungkin lebih cocok yang vokal gitu. Ya, ya vokal hit itu, vokal Oke. atas. Kalau bass kurang hobi gue. Karena mungkin pekerjaan lu kali ya, karena translator sering banget Iya. mendengarkan suara kali, jadi suara tengah gitu ya. Iya, gue demen banget makanya. Ya itu mungkin ke bawah. Iya. Selama ini yang kalau misalnya IM, apa yang paling lu cocok? Oh, gue paling cocok setup ya. Gue setup itu dari IM, pertama ya moondrop itu. Moondrop. Dari segala jenis produk moondrop gue cocok. Makanya ini biar orang tahu ya. Maksudnya kayak Deta itu kupingnya kuping apa sih gitu ya? Kuping moondrop ya, tuningan ternyata. apa? Kuping moondrop ternyata gue itu. Ya tuningan produk-produk. Ya itu gue kurang ya. Terus kalau IM lain sih apa ya? Yang gue agak demen kayak itu apa tuh? Savana itu apa ya? Gua Noble Audio itu. Noble Savana. Gua Noble Audio Savana. lumayan Itu juga. high-end sih. Iya, yang itu gua itu sih yang kalau produk-produk yang agak high end mungkin Noble, Savana itu mid end lah ya dulu. Kaiser. Nah, suara-suara kayak gitu gua demen. Oh, sukanya kayak gitu ya. Oke. Itu. Kalau moondrop, kalau ini sharing-sharing moondrop juga, gue kebetulan juga ini di sini ada moondrop, jadi gue ambil aja. Nah ini gue suka pakai ini juga, moondrop spaceship. Spaceship ya? Enak tuh. Ini enak, dan tuningnya juga memang agak cenderung mid dan cukup bright gitu ya. Buat gue sih juga suka banget. Karena ini ternyata ini mic-nya bagus loh. Jadi gue kadang-kadang kalau lagi meeting sama guru-guru di Sinfonia, guru-guru musik gitu ya, gue malas pakai setup. Ini kan gue kalau pakai setupnya lumayan kan, udah pakai mic, pakai apa segala macam kan, lumayan. Dan kalau gue main instan pakai handphone, gue colok ini aja. Karena mic-nya ternyata ini bagus loh. Jadi moondrop sih mic-nya untuk kita online, untuk misalnya kayak talk show kayak gini gitu, lumayan banget gitu. Nih. Oke lah. Sorry. Selain moondrop spaceship, kayak yang moondrop lain yang pakai mic, moondrop apa ya? Yang itu ada nggak mic-nya? Yang satunya, yang Crescent. Ada ya? Crescent, gue lupa. Tapi yang punya gue sih nggak ada. Ya mungkin ada yang varian yang ada mic-nya, cuman yang punya gue sih nggak. Soalnya gue yang Crescent-nya yang kedua. Banyak orang bilang yang Crescent yang pertama katanya lebih bagus. Yang Crescent kedua lebih treble-nya lebih roll off katanya. Bassnya lebih gede sama treble-nya lebih roll off. Iya, beda material kabel seingat gua. Oke, Dad, mungkin kita udah mulai sesi tanya jawab kali ya. Jadi sambil jawab teman-teman,
Sama mungkin ini gue mau kasih ini deh, kita biar agak rame sedikit ya. Lu pernah nyobain Blonde BL03 nggak? Gua ngekip itu. Pasti Blonde BL03. Ada, oke. Oh, ada ini nggak gua nih? punya nih. Nih, gue juga punya. Gimana Wah. kalau kita bahas sedikit ini? Ini kan lagi kemarin sempat orang heboh sih sampai Iya, berantem tahu gara-gara ini. Ya ini sampai di bawah regional ini. Iya, Boleh, mana boleh, juga kita segala bahas. macam. Kita bahas sedikit lah ya. Ya, Katanya kan Blonde itu beda pouch, katanya beda suara. Iya nggak sih? Heeh. Ini buat Terus beda warna kan beda ya. kayak ini gua kan yang silver, ada yang Silver, agak ada sedikit yang gelap gitu. Itu katanya juga Gelap. beda Beda warna juga. juga, beda suara juga gitu. Nah, gimana menurut lo? Kalau menurut gua sih beda atau enggak. Jadi gua sempat diskusi ini sama Om Raymond. Jadi gua ketemu di acara PAPI Portable Audio PAPI, Festival Indonesia. PAPI Jakarta, 2000 ya di Jakarta kemarin Januari. Jadi dia sempat minta dikirim unit dari Surabaya buat di compare dengan unit di Bandung. Dan menurut dia memang ada beda. Dan itu bedanya sih di treble, di mana yang satu lepas, yang satu roll off. Beda pouch atau enggak gua lupa, tapi memang ada beda pouch itu ya, mungkin ini karena beda batch. Pouch beda itu menurut gua karena beda batch. Yang pouch yang satunya itu yang Blue Drew ya, yang lebih ngecering gua lupa. Ada yang varian yang keluar lebih awal, treble-nya lebih lepas, katanya gitu. Yang belakangan dia lebih lebih warm dikit gitu ya, agak roll off dikit. Tapi arah suaranya itu mirip. Cuma kalau didengar kuping yang udah kebiasaan, ada yang lebih extend, ada yang agak roll off gitu aja, bedanya di situ. Terlepas dari drivernya beda apa enggak, itu kayaknya yang terdengar signifikan apa enggaknya noticeable. Gua bilang noticeable ya, karena kalau kuping kita terlatih kita bakal dengar, tapi nggak signifikan dalam artian tidak merubah sound secara umum. Jadi dibilang beda ya ada bedanya. Soalnya bukan satu orang doang yang bilang. Dan ini sempat bikin geger karena ya yang mereka dengar ya yang itu di masing-masing gitu. Iya, betul. Makanya jadi rame gitu ya. Aduh, bentar, putus lagi. Ya. Suaranya. Putus lagi, aduh. Oke. Bentar, gue join bentar lagi. Ya, oke. Sambil gue balas-balasin juga nih. Moondrop pilihan aman buat all rounder, kata Krepekok. Oke, betul bro. Ada The Bartender GK apa atau enggak mungkin ya. Ivan Nur, oke, Ivan bilang Crescent nggak ada, oke betul, berarti nggak ada, berarti yang gua emang nggak ada. Om Arif, kau terlalu Om Arif, ya jempol juga Om. Almahera 100, untuk budget Kerehore Intimate Sora worth nggak Om? Oke, lumayan, saya udah beberapa kali nyoba, itu lumayan lah. Bernardus Brian, saya kecewa beli Blonde, bassnya bumi banget. Ya, yang saya juga yang saya beli ini yang pouchnya kayak karung beras, itu juga buat saya bassnya gede sama treble-nya roll off banget, jadi agak cenderung roll off gitu, treble-nya gitu kurang maju gitu, cuman mungkin ini karena yang punya saya aja. Oke, ini data udah masuk lagi. Oke, data Maxis di Symphony ada Moondrop spesifnya nggak kak? Lagi habis bro, mungkin nanti kedepannya akan ada. Makanya lagi barang banyak yang susah. Tin T4 cocok vokal lover Bang Glenn. Tin T4 lumayan cocok buat vokal lover. Oke, Dad, halo kembali. Udah kedengeran lagi? Putus nyambung kayak orang pacaran katanya tadi. Sampai Om Adam tadi bilang gitu. Sampai ya udah kita lanjutin dari masalah Blonde ini.
Jadi Waduh, ada yang lanjut diplon nih. ada yang ngedengarnya ini treble-nya extend, ada yang enggak. Kalau gue kebetulan ini yang gue dapat yang punya gue, ini yang pouch-nya kayak karung goni, kayak karung beras. Iya, Nah ini di gue bassnya gede, sama treble-nya cenderung agak roll off banget kalau di gue. Ya jadi memang banget, saya nggak tahu udah sih, tumpul gitu. beda-beda. Cuman setelah gua ini juga merhatiin, ada kemungkinan orang juga mungkin penggunaannya, fittingnya ini kan agak kurang nyaman. Ada beberapa orang yang kurang nyaman. Mungkin itu juga yang ngefek. Masalah fitting di kuping jadi ngefek ke bunyinya. Sama kadang-kadang, ini gue pernah ketemu beberapa kasus, ada yang masangnya kebalik. Jadi leftnya di right, rightnya di left gitu. Jadi, atau misalnya dia masak ya. Gitu ya? Ya, atau misalnya ini kan arahnya gini. Nah, dia masangnya kayak Beda gini. polaritas gitu ya. Iya, betul. Beda polaritas. Kayak misalnya kan lu kan tahu kan TFZ ada beberapa IM TFZ. Dia kan ada kasih tanda sedikit warna tuh di belakangnya. Apalagi yang pakai 2 pin. Iya. Nah, yang kalau biru belakangnya itu biasanya arahnya ke situ. Nah, kalau kita putar ke depan, bisa juga nggak apa-apa. Cuman jadinya suaranya berbeda. Biasanya kalau kita putar ke depan, kalau TFZ ya, ini pengalaman TFZ, ke depan yang tanda birunya di depan itu arah suaranya jadi soundsetnya lebih sempit, terus midnya jadi lebih maju sama sedikit lebih mendem dibanding kalau yang di belakang soundsetnya lebih luas kalau di kuping gua. Mungkin gua curiganya ada kemungkinan blonde juga gitu, jadi ada kesalahan pemasangan ada polarity kemungkinan. atau kesalahan fitting atau kesalahan posisi gitu. Masuk akal banget itu. Kalau kesalahan polaritas itu gua nggak 1-2 kali ya dapat produk yang lebih unik ini. Kadang gua dapat produk polaritasnya itu memang sengaja dibalik buat supaya nggak semua kabel aftermarket bisa dipakai di situ. Jadi kayak kita sebagai user gitu juga harus memperhatikan benar gimana polaritas IM kita gitu ya. Kita ini krusialnya gini, takutnya kita asal beli tidak sesuai konfigurasi dengan IM kita, langsung colok polaritasnya kebalik atau gimana. Ya kalau IM-nya nggak apa-apa, tapi kalau malah ini bikin defect, nah itu berbahaya. Jadi berbahaya. Kita juga maksudnya gini, ya kita kan punya barang. Kalau nggak tahu ya kita tanya forum aja gitu. Misal kita penasaran gitu. Itu aja sih. Oke. Itu masalah polaritas. Nah ini ada lagi pertanyaan nih. Suara gue hilang nggak sih? Kedengar nggak soal suara gue? Enggak. Oke, ada ya. Masih dengar kalau ini. Nggak tahu 5 menit lagi kalau putus. Ini ada GD Puja. Apa tadi dia nanya? GD Puja nanya treble roll off, salah satu ciri Wolfson di iPod. Apa mungkin ini yang bikin cocok? Bisa jadi sih. Oke, terus ada Diki Rosby. Saya newbie, Om. Gimana cara memahami istilah-istilah yang sering digunakan ketika membahas impresi? Adakah sumber yang harus saya baca, lihat untuk belajar? Nah, bro, kalau anak audio kere hore kayaknya sih kita ada itunya ya, ada kamusnya ya. Di forum kan ada kamus. Ada pinnya kan, di pinpoint di atas gitu ya. Kita bisa cari, bisa ada pin postnya gitu. Bisa dicari di situ. Iya, Itu ada Kimbion 08 jempol juga. Di Sur, pertanyaan dari mana user bisa tahu kalau polaritas kebalik? Kan nggak semua orang punya avometer. Nah, ya susah juga ya. Kalau gue ditanya ke gua, bisa kedengeran. Yang pertama itu dari ya kita coba sendiri kalau gini sama gini. Kalau misalnya polaritas yang left sama right itu kebalik, jadi misalnya polaritas yang kirinya itu misalnya negatif positifnya atas bawah, terus ini bawah atas gitu, itu nanti imbalance pasti. Jadi kedengeran lah. Jadi tanpa avometer kita udah tahu itu imbalance. Jadi coba diputar dulu, dibalikin gitu. Kalau dari gua nggak tahu, kalau dari lu gimana, Det? Kalau nggak ada avometernya? Kalau nggak ada avometer ya, gue buat ngecek imbalance itu gini. Bener, salah satu harus dibalik ya.
salah satu dibalik. Nah itu bakal kedengeran gini. Kalau suara itu numpuk dalam artian bass itu bisa sampai deket banget, atau vokal itu berat sebelah, lebih ke kanan. Terlalu ke kiri atau terlalu ke Misal kanan? vokal berat, ya anggaplah vokal berat ke kanan, berarti gua harus balik yang kiri, gitu. Prinsip gua kayak gitu. Misalnya ini kebalik salah satu, kayak gitu. Maksudnya walaupun kita nggak tahu polaritas mana, kalau yang sini lebih berat, otomatis yang sini perlu diseimbangin, gitu aja prinsip gua itu sederhananya gitu. Caranya gimana ya, tinggal dibalik aja. Yang lebih gampang sih, nggak bakal kebalik itu pin MMC8 gua bilang. Iya. Nah, iya, lu mau kebalik kayak gimana MMC8 ya kan? Iya betul. Jadi MMC8 kalau ada yang benci, Anda bukan golongan kami. Nggak, maksudnya sebenarnya itu MMC8 punya kelebihan bro, gitu. MMC8 itu kelebihannya lu nggak bakal kebalik polaritasnya. Tuh, dual pin ada chance kebalik, tapi kan tinggal dibalik aja. Nah, ya gitu aja. Kalau awet-awetan ya tinggal penggunaan, bisa ngerawat apa enggak, gitu aja. Betul. Terus sih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi, saya bacain dulu ya dari atas. Maksudnya disur, maksudnya ke polaritas dibalik dari sononya. Kemudian Rian Tama, file hibiscus impresinya gimana Om? Worth it nggak buat dibeli? Udah nyobain file hibiscus nggak, Bro Deta? File hibiscus itu IM ya? Saya belum coba sih. Gua belum coba bro. Jadi skip. Soalnya gini, jadi skip. Soalnya di Indonesia juga nggak ada yang jual ya, sangat gua. Belum ada. Kaset akustik. Belum ada. Tuh ada kaset akustik. Love. Oke, bro. Gede puja Sifu hamba muncul Hail di sur. Oke. Kinca. Opera Om 1 sama VJB N30 bagusan mana bassnya? Ya, gue belum coba juga tuh dua-duanya. Jadi belum bisa ngasih tahu. Itu bass gede semua kayaknya. Bass gede dua-duanya ya. Bassnya gede semua. Ya, lu kalau nyari yang bagusan yang mana? Kalau dari intensitasnya itu dua-duanya bassnya tumpe-tumpe ya. Gue bilangnya kayak gitu. Kalau dari kualitas sih gua rasa gua bilang sih keduanya biasa-biasa aja. Mending ya banyak produk yang lebih bagus aja. Itu udah lumayan outdated sih bro. Oke, itu ada disur lah kalau emang tundingannya numpuk. Ini yang lanjut yang tadi kayaknya ya. Tundingannya numpuk ya balik aja. Putus lagi. Dirasakan aja yang mana. Bentar. Keluar bentar. Oke, silakan. Oke, ini apa lagi di bawahnya Stephen Pen. Dua pin itu ada apa ya? Dua pin itu ada dua standar yang umum, ground negatifnya di pin yang dekat nozzle ada dibuat KDC yang emang groundnya malah di pin yang jauh dari nozzle. Oke, betul informasinya. Cuman kadang-kadang kita bisa puter aja. Jadi pengen mau bunyi yang berbeda ya kita balik aja. Jadi suaranya beda. Cuman buat gua sih tuningnya mungkin orang punya selera yang masing-masing. Cuman teknikalitasnya pasti akan berubah jauh. Jadi positioningnya, fokusnya itu jadi ngaco sih kalau kebalik. Ya, Om Deta udah masuk lagi. Deta. Sip. Terus apa lagi? Thanks. Iya. Udah masuk lagi. Aman lagi. Aman. Kayaknya ini emang gue udah bilang kan kemarin gue takutnya HP gue overheat gitu. Okay. Ini kayaknya agak overheat jadi kayak 5 menit gitu. Mati. Ya kita sambil jawabin yang teman-teman yang lain tuh. Kukur sama Dityo. Gokil Om Glenn, sukses selalu. Oke, terima kasih bro. Dani Soji, akhir-akhir ini kalau ada yang impresi sering ada istilah suara mature
yang dimaksud dengan suara mature itu gimana ya? Soalnya saya sering bingung sama istilah-istilah baru dunia audio. Oke, gimana bro? Ada yang nanya tuh suara mature. Gue juga baru denger nih. Gue suka. Gimana dong? Kalau gue Ya. sih udah sering dengar ada yang bilang suaranya mature. Cuman itu kalau menurut gue pribadi, gue nggak pernah pakai istilah itu karena itu terlalu subjektif. Ya Karena mature bener banget. dari si A mungkin seperti ini, mature dari si B mungkin seperti gini. Mungkin yang mature ini bilang mature Ya, itu iya. suara yang analog mungkin, yang mungkin dengan brand-brand yang sudah lama, yang sudah terbukti suaranya itu mungkin dianggap suara mature. Cuman kalau gue sendiri nggak pernah pakai istilah itu karena terlalu ini sih, terlalu Subjektif. gitu. Jadi agak susah untuk tahu mature menurut siapa gitu. Ya itu kalau ada yang parameter gitu ya, suara mature anggaplah ya tanya aja ke orangnya yang bikin review gitu ya. Maksudnya seperti Kalau apa? dari produk ya kadang orang kalau ngasih deskripsi tanpa perbandingan itu terlalu abstrak gitu ya. Anggaplah gini, bro, lu bilang kan suaranya mature. Ini gua mau tanya, lu pernah dengar lu kan review produk A, lu pernah dengar produk B nggak? Oh iya, gue pernah dengar produk B, udah pernah gue dengerin. Udah, kalau gitu gue tanya, treble-nya menurut lu mendingan mana? Yang ini apa yang itu? Mid-nya mendingan produk A apa produk B? Atau bass-nya lebih mending mana? Betul. Dengan perbandingan kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Ini gue marahin, gue sering dibilangin sama Om Remon. Jadi lebih gampang. Lu nggak abstrak kalau jelasin sesuatu, lu kasih perbandingan gitu. Iya. Itu akhirnya kita jadi dapat gambaran, oh orang ini mendengarkannya seperti itu. Iya. Gitu aja. Itu buat apa ya? Buat lebih mempermudah istilah gitu. Soalnya gue juga nggak pernah pakai istilah mature. Dalam artian itu sangat subjektif. Yes, itu sangat subjektif. Betul. Oke, ini lagi ada pertanyaan apa lagi nih? Sebentar. Headphone with mic yang model seperti headset operator Kita yang lagi dah. kecil. Hah? Ya. Ini lagi, nggak kedengeran lagi suaranya gua. Bisa kedengeran nggak? Cek. Apa deh kalau lagi? Kukuh Ramadityo, headphone with mic yang model seperti headset operator yang kecil gitu, yang mic-nya bagus buat broadcast gitu, kemudian yang entry level murah-murah gitu. Yang gue coba ya, yang agak lumayan, lu boleh cobain ini sih, yang maksudnya ada kayak gininya kan, yang jadi ada kayak headsetnya gitu, ada mic-nya. Apa ya, Fantech lumayan tuh, ada ini juga, suaranya cukup bagus. Oh, DBE yang tipe GM yang murah-murah itu lumayan banget tuh, suaranya juga cukup bagus. Suara mature, suara nenek-nenek kata Om Adam ya, Om Adam. Suara nenek-nenek kayaknya ya. Oke, Dad, udah bisa kedengaran lagi? Iya. Oke, ya udah. Ini juga waktunya kayaknya kita udah dikit lagi. Paling mungkin satu pertanyaan lagi aja lah kita jawab. Habis itu kita mesti penutupnya kali ya. Mungkin ada satu pertanyaan itu yang kita pilih aja. Best gaming under 500.000 kata Kinca. Oke, mau lu mau gua? Best gaming under 500.000. Gue ngikutin gaming soalnya. Kalau di gua yang best gaming, kalau untuk headphone saat ini sih yang gua rasa lumayan, yang beberapa yang gua kenal itu tipe DBE GM itu yang lumayan lah ya, GM 350 lumayan bagus. GM 500 cuman harganya agak di atas, itu bagus. Kemudian yang agak murah itu Fantech juga, Fantech FH82 kalau nggak salah, itu lumayan bagus. Gitu. Jadi itu beberapa mungkin option untuk di kisaran 500.000. Oke, paling itu ya buat pertanyaan-pertanyaan, itu pertanyaan terakhir. Deta, mungkin terakhir buat lu nih, buat pesan dan tips buat teman-teman audio yang nonton.
apapun itu, mungkin tips dalam berhobi audio portable, mungkin tips dalam menghadapi kondisi COVID-19 Corona ini, apa yang mesti kita lakukan gitu. Oke, tips gue mungkin untuk beraudio aja ya. Jadi kalau saran gue sih, pertama, kalau bisa sebelum kalian beli, kalian coba gitu. Tips kilaf aja yang gue. Lu bisa coba, kalau di Bandung lu main ke tempat Glenn. Kalau sekarang lagi pandemi yang mungkin agak susah ya. Meet juga agak susah, tapi nggak tahu sih. Iya, pasti agak susah lah ya. Tapi ya kita doakan semuanya normal terus. Ya kayak dulu lagi lah ya, semoga ya. Terus kalau mungkin pesan aja sih dalam ya kita mungkin ada teman yang baru join terus bingung istilah, bingung nyari atau udah nyimak video-video di YouTube tapi masih belum paham, ya bisa aja kalau kita tanya teman yang forum dulu, baru tanya. Kalau masih bingung tanya ke reviewernya bagaimana, bisa kayak gitu. Biar intinya ya memang hobi audio ini adalah hobi dimana kita itu harus percaya kuping sendiri gitu ya. Lu nggak apa-apa sih sakri gitu ya, dalam artian tapi lu harus punya benar-benar ada kecocokan dengan satu reviewer. Lu pastiin reviewer itu bilang, ketika ada reviewer bilang barang A dan lu rasa reviewer ini punya patokan suara yang cocok beda, di gua, ya lu bisa ikutin dia untuk blind buy, beli sesuatu tanpa lu mikir gitu ya. Terus tapi ya situasi kayak gini memang kayak kita nggak mungkin lah ya audisi gitu ya, situasi COVID kayak gini. Yang gue ya memang perbanyak baca referensi, nggak cuma soalnya gue ini memang audio itu bagi beberapa orang udah menjadi kebutuhan nggak tergantikan audio portable itu. Jadi nggak heran tiap minggu orang lelang tetap ada yang menunjukkan bahwa orang terhadap hobi ini masih tinggi. Nggak ada sepi-sepinya warung itu kalau Sabtu Minggu. Jadi gue rasa ke depan masih masih menjadi sesuatu yang tetap bisa sesuatu yang luar biasa gitu ya, jadi portable audio. Oke, jadi gitu ya buat teman-teman yang ini tips dari Bro Deta, coba dulu ya, walaupun sekarang kondisinya memang agak susah, tapi coba banyak baca review lagi, nonton YouTube lagi gitu. Oke, mungkin kayaknya hari ini cukup seperti itu. Terima kasih banget bisa hadir di channelnya sini. Terima kasih untuk bisa sharing pengalaman. Oke, tunggu buat teman-teman yang lagi nonton, tunggu nanti channel-channel Sinfonia kita selalu setiap hari Selasa dan hari Sabtu. Selasa jam 4.30 dan Sabtu jam 8 malam. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi semuanya. Dadah. Thank you, Dat ya. Thank you. Oke, bye.